Jumpa lagi dengan pelajaran seni budaya ya. Hari ini kita akan bahas tentang materi bernyanyi dengan satu suara, yaitu unisono. Oke, menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja ya, dan di mana saja kapanpun. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perorangan. Sedangkan menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan dengan diri sendiri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Nah, misalnya bernyanyi pada saat upacara bendera. Selanjutnya, saat menyanyi unisono yang dibutuhkan kerjasama dan saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Nah, jadi pada saat bernyanyi upacara bendera, jadi itu suaranya harus disamakan, harus ada saling kerjasama, harus saling peduli. Jadi harus yang tinggi, misalnya tinggi satu, tinggi semua. Misalnya yang satu tidak bisa nada tinggi, yang satu bisa nada tinggi. Jadi nanti diselaraskan biar seimbang dan harmoninya bagus. Oke, selanjutnya bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti lagu melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi serempak, hanya melodi pokoknya saja. Misalnya kalian mau nyanyi Indonesia Raya, nah berarti yang kita nyanyikan itu partitur aslinya tanpa ada aransemen ulang atau aransemen. Misalnya lagu Indonesia Merdeka kita jadikan 3 suara. Nah, itu tidak boleh untuk unisono. Selanjutnya, teknik vokal dan olah suara manusia. Ada 1 teknik vokal. Istilah-istilah ini antara lain kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu, frasering, sikap dalam bernyanyi, dan kemampuan bernyanyi dan tinggi rendahnya nada. Jadi apa tadi? Kejelasan ucapan. Jadi suaranya itu harus jelas di telinga yang mendengarkan. Kemudian menyanyikan nada tinggi rendahnya harus jelas, itu namanya teknik vokal. Sikap dan dalam bernyanyi harus siap, jadi tidak ada yang melendot-melendot ya dalam bernyanyi. Jadi frasering, ucapannya harus jelas juga. Oke, untuk teknik vokal semoga bisa dipahami ya. Jadi apa tadi? Pengucapan harus jelas, sikap harus benar, kemampuan dan tinggi rendahnya harus juga benar. Oke, berikutnya itu adalah istilah tersebut. 1, artikulasi. Jadi teknik vokal itu ada artikulasi. Apa itu artikulasi? Cara pengucapan demi kata yang baik dan jelas. Itu artikulasi. Yang kedua, frase atau frasering. Adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada intonasi, adalah tinggi rendahnya nada suatu nada yang harus dicapai dengan tepat. Nah, ada berapa tadi? Ada artikulasi adalah pengucapan yang benar, frasering, kalimat yang benar, intonasi, dan tinggi rendahnya nada. Jadi intonasi tadi, tinggi rendahnya nada ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya teknik pernapasan. Ada berapa teknik? Pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 bagian. Yang pertama itu pernapasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam perut bagian atas. Nah, dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Namanya pernapasan dada. Jadi pernapasan dada tadi ada mengisi udara dari paru-paru bagian atas. Nah, namun kelemahannya penyanyi akan menjadi pegah napas sehingga kurang baik ketika bernyanyi ya. Oke, yang selanjutnya itu ada pernapasan. Ayo, pernapasan apa? Siapa yang tahu? Nah, iya. Yang kedua adalah pernapasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif juga untuk bernyanyi. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut ya. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suatu suara sangat keras, namun pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Nah, jadi pernapasan dada kurang baik juga. Nah, yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut juga kurang baik dalam saat bernyanyi ya. Tidak sering digunakan dalam bernyanyi. Yang ketiga yaitu pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume bertambah.
Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang diatur oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Nah, dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedangkan sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan. Pernapasan ini kemungkinan kita menghasilkan suara murni dengan napas yang panjang. Nah, jadi pernapasan yang cocok untuk bernyanyi. Jadi tadi pernapasan perut kurang cocok, pernapasan dada kurang cocok. Nah, yang biasanya dipakai saat bernyanyi itu adalah pernapasan diafragma. Oke. Semoga untuk pernapasan ini kalian sudah paham ya. Jadi ada 3, ada pernapasan perut, ada pernapasan dada, dan ada pernapasan diafragma. Oke, berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi model lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara nada dasar berturut-turut naik dan turun. Oke, cukup sampai di sini Seni Budaya. Semoga bermanfaat. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.